Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Halal Haram Bisnis Online. Dan sebagaimana tema yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang hukum bisnis afiliasi. Namun sebelum itu, kita akan lihat terlebih dahulu materi tentang CPA, Cost Per Acquisition, atau Cost Per Action. CPA atau PPA, Pay Per Acquisition, adalah mekanisme penentuan pembayaran iklan secara online, di mana orang yang memasang iklan harus membayar untuk akuisisi tertentu. Misalnya pengiklanan bayar jika ada penjualan atau ada yang mengklik atau ada yang ikut melakukan submit dan sebagainya. Ada banyak sekali model mekanisme pembayaran iklan di dunia online. Intinya adalah penyedia layanan iklan akan dibayar jika orang yang iklan mendapatkan konsumen atau klien dari iklan yang dia pasang. Kalau kita lihat, ada dua metode pembayaran ya secara umum. Pertama dengan akad ijarah, yang kedua dengan akad ju'alah. Kalau akad ijarah berarti pembayarannya berdasarkan volume tertentu. Misalnya iklan selama 1 bulan dibayar sekian, atau iklan selama 1 tahun dibayar sekian. Sehingga volumenya berdasarkan ukuran waktu. Sementara untuk ju'alah itu volumenya berdasarkan target. Nah, untuk teknis CPA dan PPA ini lebih kepada ju'alah. Dan hukumnya diperbolehkan. Karena itu perlu ditentukan di sana adalah nilai pembayaran setiap akuisisi, atau setiap klik, atau setiap ada yang submit. Jika ini tidak ditentukan, maka masuk dalam kategori gharar dari sisi harga, dan itu tidak diperbolehkan. Dalam Hasyiyah Ad-Dasuqi, salah satu di antara referensi Malikiyah, dikatakan la budda min kauni tsamani wal muthman ma'lumaini lil bai' wal mushtari wa illa fasadal bai'u. Harus ada kejelasan antara harga dan objek lil bai' wal mushtari, baik yang dibawa oleh penjual maupun pembeli. Wa illa fasadal bai'u, jika tidak maka transaksinya jadi batal. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan jahalatu tsaman tuaddi ila butlanil bai' li'anna min syurutil bai'i al-ilmu bis tsaman. Tidak diketahuinya harga itu bisa menyebabkan batalnya transaksi, karena bagian dari syarat transaksi adalah diketahuinya harga. Sehingga kalau misalnya Anda memasang iklan, kemudian di situ ada perjanjian, nanti kalau ada yang ngeklik, 1 klik kamu dapat misalnya 0,0 sekian dolar per klik. Sehingga kalau nggak ada orang yang klik, dia nggak dapat sama sekali. Hukumnya boleh, karena di sini akadnya ju'alah. Atau per submit, nanti kalau ada orang yang submit, kamu dapat sekian. Kalau nggak ada yang submit, kamu nggak dapat. Ini juga boleh, karena ini akadnya ju'alah. Tapi kalau nggak jelas sama sekali, pokoknya pasang dulu aja lah. Nanti kamu saya kasih sesuatu, tak kasih bagi hasil. Namun nilainya nggak ditentukan, prosentasenya juga nggak ditentukan, maka model seperti ini tidak diperbolehkan, karena jadinya ada gharar yang terjadi pada harga. Kemudian kebersihan iklan harus tetap dijaga.
Persyaratan kebersihan iklan harus tetap diperhatikan. Tidak boleh ada iklan yang berisi maksiat atau yang mengajak orang untuk melakukan maksiat, karena tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Insya Allah cukup jelas. Baik, sekarang kita akan beralih kepada bisnis afiliasi. Bagian ini saya cantumkan cukup panjang, mengingat ada banyak sekali transaksi afiliasi di negara kita yang dia sangat rentan dengan gharar, dan itu masuk dalam kategori transaksi yang dilarang dalam Islam. Sekarang kita lihat, berbicara mengenai bisnis afiliasi berarti harus menyinggung kajian seputar MLM. Mengingat prinsip bisnis ini adalah bagaimana bisa membawa pengunjung atau pembeli atau orang baru ke satu situs tertentu. Mirip seperti konsep MLM, member get member, dan selanjutnya dia berhak mendapatkan fee atas keberhasilannya. Agar kita tahu letak permasalahan bisnis afiliasi, kami ajak Anda untuk lebih dekat mengenal gharar dalam skema MLM. Dan ini dulu sudah pernah kita singgung ya, pada saat pembahasan seputar masalah gharar di kajian pengantar fikih jual beli. Baik, coba kita lihat kesimpulannya terkait masalah MLM. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang skema bisnis afiliasi. Saya tidak katakan bahwa semua bentuk afiliasi dilarang. Karena itu di sini kita akan lihat lebih dekat kira-kira yang menyebabkan afiliasi itu dipermasalahkan bagian yang mana. Bahwa model bisnis afiliasi itu lebih mirip seperti MLM ya. Hanya saja kalau ini terjadi secara online, kalau ini umumnya offline. Umumnya. Tayyib. Nah, kalau kita perhatikan dalam masalah MLM, sebenarnya penyebab terbesar kenapa dia dianggap sebagai transaksi yang tidak legal secara syar'i adalah keberadaan gharar. Keberadaan gharar. Kita akan mengukur keberadaan gharar itu sejauh mana dia masih ditoleransi dan sejauh mana dia tidak ditoleransi. Jadi jamaah, kita dulu pernah berkali-kali membahas teori ini, keseimbangan iwad dan mu'awad. Iwad artinya apa yang kita bayarkan, mu'awad artinya apa yang kita terima. Salah satu di antara persyaratan dalam transaksi yang mubah secara syar'i adalah ketika keduanya jelas, iwadnya jelas, muawadnya juga harus jelas. Dan juga kemudian kejelasan muawad itu bersifat dominan. Artinya apa? Ketika muawad itu ada banyak unsur, tapi yang dominan adalah unsur yang tidak jelas, maka bisa kita katakan bahasanya yang menjadi objek transaksi adalah unsur yang tidak jelas. Maksud saya begini, jika ada transaksi iwadnya nilai tertentu, misalnya X, sekian X, kemudian muawadnya ada beberapa muawad, ada produk dan ada fee member get member. Fee member get member. Baik. Produk ini jelas. Fee member get member ini tidak jelas.
Produknya jelas, fee member, get member tidak jelas. Kemudian nilai rupiah tertentu ini juga jelas. Ketika terjadi seperti ini, maka berarti ada gabungan dalam muawwad. Yang pertama adalah objek berupa produk, dan di sini jelas. Yang kedua, objek berupa peluang fee ketika dapat member, dan ini tidak jelas karena ini sifatnya peluang pasar. Ini bentuknya adalah peluang pasar. Baik, ada satu kaidah yang saya sebutkan di buku ya, di halaman 192. Kaidahnya mengatakan al-qusud fil uqud mu'tabarah. Al-qusud fil uqud mu'tabarah. Kita ulang ya. Tujuan dan niat dalam akad itu diperhitungkan. Tujuan dan niat dalam akad itu diperhitungkan. Sehingga ketika membahas masalah fikih muamalah, kita tidak hanya melihat dari sisi lahiriah saja, termasuk di antara yang perlu kita perhatikan adalah tujuan utama ketika orang melakukan akad tersebut. Karena tujuan dalam akad itu juga diperhitungkan. Baik. Sehingga salah satu di antara alat ukur untuk melihat ketika ada gabungan seperti ini, ada gabungan dua objek, yang satu berupa sesuatu yang jelas karena bentuknya produk, yang satu bentuknya tidak jelas karena sifatnya masih peluang, maka perlu melihat dari dua ini sebenarnya mana yang lebih dominan dikehendaki dalam transaksi, yang jelas ataukah yang tidak jelas. Karena al-qusud fil uqud mu'tabar, karena tujuan dan niat dalam akad itu diperhitungkan. Dalam bisnis afiliasi, misalnya ada orang yang dia menjual sebuah misalnya e-book, ya, menjual e-book, sehingga di sini dia terjadi keseimbangan iwad dengan muawad. Ini anggaplah 200.000, lalu dapat e-book. Di samping e-book, dia juga dikasih link referral. Yang link referral itu bisa dipasang di websitenya. Jika nanti ada orang yang ngeklik kemudian turut beli e-book, maka dia dapat fee sekian. Anggaplah misalnya apabila link ini bisa menjaring orang yang lain, maka dia dikasih fee-nya 100.000. Sehingga dari 200.000 dari link referral dia mendapatkan setengahnya. Sudah? Anda bisa lihat harga e-booknya berapa jadinya? 100.000. Baik. Dan ternyata kebanyakan member yang dia ikut bergabung itu tidak begitu peduli dengan e-book. Ternyata bagian e-book ini tidak begitu dipedulikan. Ya. Tapi yang lebih dia cari adalah ini. Karena di situ ada janji, jika kamu bisa dapat member baru melalui link referral yang kamu pasang di websitemu,
maka nanti kamu saya kasih 100.000. Nah, dan ini cukup menjanjikan. Berarti hanya dengan mendapatkan 2 orang modal balik, dia nggak rugi. Cukup dengan mendapatkan 2 orang, dia tertutup biaya yang sudah dia keluarkan, iwat senilai 200.000. Sehingga kalau bisa lebih dari itu, misalnya dapat 5 orang, berarti dia untung 300.000 dan seterusnya. Nah, inilah yang lebih dominan. Ini yang lebih dominan. Sementara untuk e-booknya tidak dominan. Kebalikannya ya. Sehingga untuk e-book yang tidak dominan, ini bukan tujuan utama, sementara yang dominan itulah yang menjadi tujuan utama. Ya, bagian ini yang menjadi tujuan utama. Tayyib. Kalau dia menjadi tujuan utama, berarti yang tidak dominan dan bukan tujuan utama bisa kita sebut sebagai apa ini? Sebagai tabi, hanya mengikuti. Mengikuti. Dan ada kaidah mengatakan at-tabi'u tabi, yang mengikuti hanya mengikuti. Artinya dia bisa tidak diperhitungkan. Dia bisa tidak diperhitungkan. Sudah? Kalau kita menimbang yang dominan ini, yang bentuknya link referral, ini sifatnya peluang. Ini masih peluang. Di ranah peluang. Karena untuk dapat orang itu kan nggak jelas. Kalau ini pasti ya, jelas. Cuman dia hanya sebatas tabi saja, dia ngikutin, bukan yang utama. Yang utamanya bagian ini. Tapi sifatnya baru peluang. Sehingga ini jadinya apa nih? Gharar. Bagian ini gharar, nggak jelas. Sudah? Kalau kita timbang dengan kaidah bahwa tujuan dalam akad itu bisa menentukan status akad, berarti ini bisa kita turunkan, jadinya keseimbangannya kita turunkan, jadinya iwad sama dengan muawad yang ini jelas, yang ini ya dominan tidak jelas, dominan tidak jelas, plus apa? Bagian yang jelas tapi hanya mengikuti, plus bonus. Saya sebut bonus karena dia mengikuti yang jelas. Jadi justru yang jelas malah di bagian bonusnya yang mengikuti ya. Nah, ketika seperti ini yang terjadi, berarti transaksinya itu gharar, bernilai gharar. Yang dominan adalah gharar. Inilah yang kami nyatakan tadi, bahwa keberadaan niat itu bisa mempengaruhi apakah di sini lebih ke arah yang jelas ataukah lebih ke arah yang tidak jelas. Ya. Makanya saya berikan satu bentuknya tabel di halaman 197. Kita terapkan rumus iwatnya yang kita bayarkan jelas. Sementara muawatnya ada 2 produk yang dia bukan tujuan. Dan yang kedua, peluang cari downline yang itu merupakan tujuan utama. Produknya jelas, tapi tidak diperhitungkan. Sehingga mau dikasih e-book, nggak dikasih e-book, ini nggak dipikirkan. Andaikan tanpa e-book, tapi dia dapat link referral, agar dia nanti bisa mendapatkan fee 100.000, bagi dia sudah cukup.
padahal itu tidak jelas. Sehingga peluang cari downline yang itu tidak pasti, dia jadi tujuan utama akad. Artinya, jika Anda menjadi member, Anda membayar sesuatu yang pasti. Dari situ Anda mendapatkan dua hal. Produk yang itu pasti, tapi tidak terlalu diperhitungkan. Dan yang kedua adalah peluang dapat downline, yang ini menjadi tujuan utama namun tidak pasti. Sehingga yang terjadi, Anda membayar sesuatu namun Anda mendapatkan peluang. Ketika Anda sama sekali tidak mendapatkan downline, apa yang Anda bayarkan tidak akan menghasilkan apapun. Dan itulah sisi gharar dari MLM. Ya. Kalau nggak dapat member baru dengan link referral, karena sudah mengalami saturasi, berarti dia nggak dapat uang sepeser pun. Sementara ini nggak dipakai. Baik. Ada satu pengalaman yang terjadi di masyarakat Indonesia ketika internet itu awal-awal muncul. Saya mendapatkan cerita dari teman-teman yang dulu pernah jadi korban juga, ya. Kita bacakan ya di halaman 198. Dan ketika saya menulis artikel ini, sempat saya cari ya kebenaran dari peristiwa tersebut, yaitu nyari orang yang namanya Pak Joko Susilo, ya. Dan ternyata memang ada polemik tentang keberadaan orang ini. Sekitar tahun 2004, masa sedang gencar-gencarnya monetizing di dunia maya. Penghuni dunia maya tiba-tiba tersihir dengan master internet marketing Joko Susilo. Dia menjual e-book dengan sistem afiliasi. Untuk seukuran e-book harganya cukup mahal, yaitu sekitar 250.000. Namun banyak orang yang rela beli karena ada janji fee ketika bisa mereferensikan pembeli yang lain. Mereka yang beli mendapatkan e-book plus referral duplikat web. Dapat e-book dan referral duplikat web. Jika ada orang lain yang beli dari referral kita, maka kita mendapatkan 50%, 125.000 untuk Joko Susilo, 125.000 untuk member yang berhasil mereferensikan member baru. Ketika sudah mencapai titik saturasi, titik jenuh, banyak netizen mulai sadar peluang mereka untuk dapat untung sudah terancam, sehingga pembeli terakhir sama sekali tidak bisa mencari downline yang baru. Referral duplikat web tidak berfungsi. Para netizen penganut Joko Susilo merasa ditipu. Ada banyak komentar miring yang mereka arahkan ke Joko Susilo. Mereka sangat menyesal. Nah, lalu bagaimana dengan e-booknya? Bukankah dia sudah dapat e-book? Mereka tidak butuh e-book ini. Realitanya setelah dipelajari hanya berisi tutorial yang hampir semuanya kopas dari Google, ya. Dan itu umum di masyarakat. Baik. Hanya cuman artikel disusun-susun, ditumpuk-tumpuk, makanya dia nggak seberapa dibutuhkan. Yang lebih dibutuhkan bagian ini. Ini cerita yang saya copy di salah satu web, ya. Baik. Karena itulah ketika model referral seperti ini terjadi dan e-book atau aplikasi juga bisa, ya. Tapi yang lebih dikehendaki adalah link referral, maka transaksinya menjadi gharar. Nah, termasuk dulu waktu kita membahas tentang PayTrend, ya. Pembahasan kami tentang PayTrend itu juga mengacu kepada prinsip seperti ini. Jadi e-booknya ini kita ganti dengan aplikasi, PayTrend. Kemudian yang kedua adalah adanya link referral, yang jika Anda bisa mendapatkan member yang baru, maka nanti Anda mendapatkan fee. Cuman untuk bisa mendapatkan link referral, bayarnya harus lebih. Pada saat saya nulis tentang PayTrend, saya pelajari itu cukup lama, dan saya tanya kepada mereka yang terlibat di PayTrend, gimana sih skemanya dan seterusnya. Meskipun setelah tulisan jadi, masih banyak orang yang mengkritik, itu yang nuliskan tidak pernah ikut PayTrend, ya. Betul tidak ikut PayTrend, ya. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan beberapa data tentang PayTrend. Jadi di PayTrend ada dua mitra, ya. Ada mitra
pebisnis atau mitra pengguna, dan ada mitra pebisnis. Kalau untuk menjadi mitra pengguna, Anda cukup bayar 50.000, tapi nggak dapat link referral, hanya dapat software saja, software PyTrend. Tapi kalau Anda mau mendapatkan link referral, Anda harus menjadi mitra pebisnis. Nah, ini bayarnya lebih mahal. Seingat saya sekitar 300-an ribu. Dan di situ Anda bisa mendapatkan software plus link referral. Dan saya dulu sempat mengukur begini. Software PyTrend itu dia berisi tentang beberapa software untuk bayar-bayar ya, seperti pulsa, kemudian tiket pesawat, tiket apalagi dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Untuk PPOB, untuk apa lagi? Untuk voucher game dan aneka layanan yang disediakan. Padahal software seperti ini, yang sejenis seperti ini, gratisan di internet banyak sekali. Ya, Anda bisa lihat software yang menyediakan tiket dan pembayaran PPOB di internet itu banyak sekali. Apalagi untuk bagian tiket, hotel, pesawat, kereta, dan seterusnya. Ada tiket.com, ada Traveloka, ada apa lagi? Ada Pergi-Pergi, dan itu semuanya gratis, free. Anda tidak perlu bayar untuk install. Tapi kenapa PyTrend itu berbayar? Nah, itulah yang menjadi salah satu pertanyaan Ustadz Irwandi ya. Ketika membahas masalah PyTrend, beliau mempertanyakan kenapa harus berbayar dan kenapa orang mau bayar. Ternyata salah satu motivasinya adalah ini ya, motivasinya ini. Karena nanti orang yang bisa menginstal PyTrend, kemudian dia menjadi mitra pebisnis, dia berhak untuk mendapatkan link referral. Kamu bisa pasarkan ke orang lain, cari orang lain untuk bisa ikut bergabung di PyTrend dan nanti akan mendapatkan fee sekian. Dan saya pernah melihat video presentasi sederhana yang disampaikan oleh orang yang mempromosikan PyTrend ya, foundernya ya, yang dia berkali-kali mengatakan kalau ente mengharamkan PyTrend, ada sekian peluang juta, ada sekian juta yang itu merupakan peluang yang bisa ente dapatkan hangus. Nah, dan itu semakin menguatkan tulisan saya. Berarti memang betul berdasarkan keinginan dari foundernya, yang dicari itu ini. Kalau mengharamkan PyTrend, berarti ada sekian juta yang itu merupakan peluang yang akan hangus. Berarti betul, ini yang dicari. Dan itu pernyataan dari dia pribadi. Mungkin videonya masih ada di YouTube. Sehingga penjelasan dia sebenarnya mau mengcounter, membantah pendapat yang mengatakan PyTrend haram, tapi penjelasan dia justru menguatkan pendapat yang mengatakan kalau PyTrend itu haram. Karena di sini unsur MLM-nya sangat jelas. Dominan ketidakjelasannya terjadi ketika di situ ada objek yang merupakan tujuan utama dalam bentuk mencari pasar yang sifatnya baru peluang ya. Makanya mereka yang menjadi mitra pebisnis itu dimotivasi, silahkan kamu cari siapapun orang di sekitar kamu yang bisa ikut bergabung. Anda bisa bayangkan dalam jasa yang disediakan oleh PyTrend itu sifatnya kan jasa bayar-bayar ya. PPOB, pulsa, tiket, voucher dan seterusnya. Kalau kemudian orang di sekitar kita semuanya kita ajak gabung untuk menginstal PyTrend dan semuanya jadi mitra pebisnis, berarti nanti yang beli pulsa siapa? Tinggal kita sendiri. Yang bayar-bayar PPOB siapa? Tinggal kita sendiri. Yang beli tiket kita sendiri. Nah, kalau kita bukan termasuk orang yang aktif untuk melakukan aktivitas
bepergian, ini nganggur jadinya, nganggur nanti. Apalagi kalau dalam satu keluarga, istri jadi downline-nya suami, anak juga ada di downline, nanti orang tua ikut gabung jadi downline. Betul suami dapat fee, tapi Anda perlu lihat, dalam satu keluarga PPOB, bayar rekening listrik, telepon, ya. Yang punya software, suami punya, istri punya, anak punya. Terus nanti yang mau bayar yang mana? Salah satu yang bayar, yang lain nganggur. Ketika mau beli tiket misalnya, atau hotel, mau beli voucher hotel, nanti nganggur yang lain. Yang dipakai salah satu software saja. Itulah yang menyebabkan adanya keganjilan, bahwa di situ terjadi anomali. Kenapa? Karena yang dicari adalah peluang pasar. Dan salah satu di antara indikator transaksi gharar itu bermasalah atau transaksi MLM itu bermasalah adalah yang jadi target itu bukan barang, tapi yang jadi target adalah mencari orang. Baik. Kemudian sebagai tambahan, saya sebutkan di sini keterangan yang disampaikan oleh Dr. Sami Aswailim, hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan tentang kesimpulan kenapa PayTrend itu bermasalah. Satu, Anda bisa buka di halaman 196. Member yang hendak bergabung harus membayar senilai tertentu. Dana yang disetorkan member tidak semuanya untuk membeli produk, tapi agar bisa bergabung dalam sistem MLM. Sehingga misalnya tadi produknya 60%, yang 40% biaya member. Tujuan terbesar member bergabung adalah untuk mendapatkan fee ketika berhasil mendapatkan downline. Untuk bisa mendapatkan downline tidak bisa dipastikan karena ini sifatnya peluang pasar. Setiap member yang berada di bawah akan menghadapi resiko rugi jika tidak bisa mendapatkan member yang baru. Sistem piramida berjenjang akan mengalami saturasi, ya. Sehingga nanti ketika di bawah jumlahnya sudah sangat banyak, sehingga tidak lagi berkembang. Ketika pada puncaknya, downline yang paling bawah yang jumlahnya lebih banyak akan mengalami kerugian, sementara upline mendapatkan keuntungan. Dan itu ciri gharar, ya. Begitu piramida mengalami saturasi, ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang atasnya. Nah, bagian bawah ini mau turun lagi tidak bisa, Pak. Cari ke bawah itu sudah tidak ada. Misalnya orang sudah pada punya, atau misalnya cari orang yang mau untuk gabung sudah nggak dipercaya misalnya. Maka di posisi paling bawah ini dia rugi karena dia bayar sementara dia nggak dapat apapun. Sedangkan yang di atasnya dia sudah mendapatkan keuntungan. Dan salah satu di antara ciri gharar adalah adanya sebagian pihak yang mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak yang lain. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa membantu untuk memahami. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bimbingan agar dalam melaksanakan bisnis, terutama yang berbasis pada afiliasi, itu tidak sampai terjerumus dalam gharar. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, apa hukumnya kalau menarik saldo dari PayPal ke bank syariah atau konvensional? Karena pada saat penarikan terdapat jeda 2 hari. Namun pada saat request tertera rincian dana dan jangka waktu penarikan dari PayPal. Syukran Ustadz. Saat penarikan terdapat apa? Rincian dana dan jangka waktu penarikan dari PayPal.
Saat request terdapat rincian dana dan jangka waktu dari PayPal, sehingga tahu di depan ya. Wallahu alam, saya tidak tahu detailnya, cuman kita masih beracuan pada prinsip bahwa PayPal itu mata uang dolar. PayPal itu mata uang dolar. Karena itu jika dia dimasukkan ke rekening kita di Bank Indonesia, di bank di tempat kita ke rupiah ya, ke rupiah, lalu terjadi penundaan waktu, maka itu masuk dalam kategori riba nasi'ah. Karena itu yang perlu kami tahu adalah apakah di situ ada penundaan ketika terjadi saraf ataukah penundaan ketika pengiriman. Kalau penundaannya karena masalah pengiriman, tidak masalah. Tapi kalau penundaannya karena perubahan dari dolar ke rupiah, nah itu termasuk di antara transaksi riba yang terlarang. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Oke, saya mau tanya, kebetulan ada seseorang, dia punya usaha ya, usahanya perdagangan, kemudian dia memiliki usahanya itu ada badan hukumnya lah, kemudian memiliki NPWP, kemudian dia bayar pajak, melakukan laporan pajak, kemudian di lain pihak dia punya usaha juga, usaha rumah lah, kayak home industry. Nah, nggak ada namanya ya, dalam bentuk G ya, tapi nggak ada legalitas badan usahanya itu, kemudian nggak punya NPWP. Nah, kemudian badan usaha yang rumahan tadi melakukan transaksi menjual barangnya ke badan usaha yang ada badan hukum tadi gitu kan. Kemudian ya seperti biasanya, jual beli biasa, ada nota, ada transaksi, ada terima uangnya lah gitu, ada pembayaran lah gitu kan. Ada badan usaha yang rumahan ini nggak melakukan, nggak ada bayar pajak lagi. Nah, transaksi seperti ini ya secara saya gimana ya Ustaz? Baik, yang dipermasalahkan bagian mana Bapak? Ya, transaksi antara badan usaha yang nggak ada NPWP, badan usaha rumahan ini dengan badan usaha yang ada legalitasnya gitu, yang punya NPWP, yang bayar pajak, dengan badan usaha yang tidak bayar pajak, pemiliknya sama sih, tapi yang satu produksi, yang satu trading. Siap, baik Pak. Cukup Bapak? Cukup. Nah, barakallahu fikum. Baik, pada asalnya ketika orang bertransaksi tidak ada persyaratan harus legal secara undang-undang negara. Dan di negara kita banyak sekali orang melakukan transaksi tanpa ada legalitas undang-undang di negara. Kita ke pasar itu banyak sekali penjual yang dia tidak punya legalitas ya. Misalnya apa? Ya, penjual roti, penjual pukis, getuk, dan seterusnya. Boleh nggak jual beli dengan mereka? Hukum asalnya boleh, selama objeknya halal, tidak ada unsur kezaliman, tidak ada riba, tidak ada hal yang dilarang di sana. Sehingga tidak ada masalah ketika orang bertransaksi antara satu perusahaan yang resmi, dia punya NPWP, dia punya badan hukum, dengan perusahaan rumahan, unit usaha rumahan yang dia nggak punya NPWP, tidak punya badan hukum. Sah-sah saja, karena bukan syarat dalam melakukan unit usaha di situ harus legal secara undang-undang negara. Wallahu ta'ala alam, itu yang saya pahami dari sisi hukum syar'i. Tapi kalau dari sisi pertimbangan apakah itu termasuk melanggar aturan pemerintah dan turunan-turunannya, mungkin Anda bisa tanyakan kepada pihak yang paham dalam masalah ini ya. Kira-kira sejauh mana sebuah unit usaha itu harus dilaporkan dan mendapatkan legalitas dari pemerintah. Kalau misalnya pemerintah tidak begitu memperhatikan hal tersebut, artinya boleh-boleh saja UMKM itu berjalan tanpa
tanpa badan hukum, selama pendapatannya masih di bawah misalnya 2M dalam waktu setahun misalnya, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Nah. Baik. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Itu mau tanya soal yang tahun 2014 Ana dapat undian mobil Fortuner dari PRJ. Dari apa? Ya, baru tahu kalau itu termasuk judi. Terus cara membersihkannya gimana ya? Itu pajaknya yang 25% boleh diambil nggak? Kan kemarin ada pajaknya 25%. Kalau mau diganti, boleh nggak diambil pajaknya? Terus infakkan harta yang itu gimana? Ke fakir miskin itu dihitung apa? Per tahunnya apa gimana Ustaz? Apa langsung dikasihkan? Terserah apa boleh dikasihkan ke masjid apa gimana cara ngeluarin harta yang itu hasil undian itu tadi. PRJ itu Bu? Pekan Raya Jakarta yang masuknya berbayar itu Ustaz. Masuk berbayar, bayarnya berapa? Tiketnya kalau nggak salah 30.000. 30.000. Dapat manfaat apa itu kalau bayar tiket? Ya? Bayar tiket 30.000 nanti dapat manfaat apa? Bisa lihat yang di dalamnya ada macam-macam. Baik, kemudian nanti tiketnya diundi ya. Baik, cukup Ibu, insya Allah kami paham. Ini Ustadz tanya lagi, kan ini apa asuransi, ikut asuransi terus dapat obatnya bisa dibuat bersama-sama nggak? Maksudnya kalau adiknya sakit kan ini kakaknya dikasih obat panas, nanti sisa adiknya boleh nggak apa dapat vitamin gitu, adiknya apa ibunya apa itu boleh nggak dimanfaatin bareng-bareng gitu, boleh nggak? Baik. Ya, makasih Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan wa fiikum barakallah. Nah. Baik, Anda mendapatkan hadiah ketika masuk di sebuah pameran dengan bayar senilai 30.000, lalu tiketnya diundi dan mendapatkan hadiah sebuah mobil. Apakah di sini masuk judi? Wallahu ta'ala alam. Jika hadiah-hadiah yang disediakan oleh penyelenggara itu berasal dari biaya masuk para pengunjung, berarti di situ ada bentuk judi. Bentuk judinya adalah pengunjung membeli sesuatu, kemudian dia sebagiannya dipakai untuk hadiah, dan itulah yang dijadikan sebagai media untuk judi. Taruhannya di situ. 30.000, yang 10.000 untuk biaya masuk, yang 20.000 disimpan sebagai taruhan hadiah. Berarti ketika dapat hadiah itu masuk dalam kategori judi. Nah, mungkin nanti Ibu perlu bertanya lebih real ya kepada yang paham tentang skema ini. Asal hadiahnya itu dari mana? Kemudian biaya masuk itu rinciannya seperti apa? Kalau kurang lebih seperti tadi ya, 10.000 untuk biaya masuk, yang 20.000 untuk biaya hadiah, berarti undiannya di angka 20.000 tersebut, dan itu adalah taruhan. Nah, kalau kemudian kita dapat hadiah berupa mobil, kena pajak 25%. Pajaknya itu boleh nggak diambil? Jawabannya pajaknya nggak boleh diambil. Pokoknya seutuhnya nggak boleh diambil. Jika kita tahu bahasanya itu adalah hasil dari menang judi. Fortuner misalnya harganya 500 juta. Lalu pajaknya 25%. Maka setelah mobil itu laku, langsung dipotong 25% masuk negara. Sisanya Anda tidak boleh memilikinya. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Ini masuk dalam kategori membawa harta haram yang asalnya tidak jelas. Karena kita mau kembalikan kemana? Pemilik asalnya siapa? Nggak jelas. Pemilik asalnya semua pengunjung yang ikut membeli tiket, dan itu jumlahnya ribuan. Ketika terjadi seperti itu, tidak mungkin Anda bagikan ke mereka semua.
maka cara penyelesaiannya adalah Anda kembalikan untuk negara. Kembalikan untuk negara gimana? Kalau dulu diserahkan ke Baitul Mal, nah sekarang Baitul Mal tidak ada, atau kita kesulitan untuk mencarinya, maka Anda bisa serahkan misalnya untuk kepentingan negara. Contohnya gimana? Ya untuk perbaikan jalan, itu kan kembali ke negara. Untuk perbaikan fasum, itu juga kembali ke negara. Intinya berikan harta itu kembali ke negara. Boleh nggak diberikan kepada fakir miskin? Insya Allah tidak masalah, karena termasuk salah satu di antara orang yang mendapatkan jaminan kesejahteraan dari negara adalah fakir miskin dan orang yang terlantar di negara kita. Sebagaimana yang termaktub dalam UUD, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, sehingga dana itu bisa dipakai untuk menutupi sebagian kebutuhan mereka. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Dan tetap kami sarankan Anda bisa tanya kepada para asatidzah, terutama yang ada di Jakarta, barangkali mereka lebih paham tentang bagaimana skema yang terjadi pada hasil undian di PRJ tadi. Kemudian yang kedua tentang ikut asuransi lalu dapat obat, boleh nggak obatnya dimanfaatkan untuk bersama? Yang bayar asuransi adalah kepala rumah tangga, bapak misalnya, atau ibu bayar. Dan ketika ibu membayar lalu mendapatkan manfaat, berarti sebenarnya manfaat itu kan manfaat yang didapatkan oleh orang yang bayar. Nah selanjutnya, apakah mau dipakai sendiri ataukah diberikan kepada anak istrinya, terserah beliau. Ya, terserah, boleh dipakai sendiri, boleh diberikan kepada keluarganya. Kemudian berapa nilai yang boleh diterima? Nilai yang boleh diterima, kalau misalnya Anda dapat obat atau dapat layanan dari rumah sakit, yang boleh diterima hanya sebesar premi yang pernah dibayarkan. Misalnya dulu bayar preminya per bulan 500, kemudian itu dimanfaatkan setelah jarak selama 2 tahun misalnya, berarti Anda mendapatkan uang senilai 120 juta. 120 juta dipakai untuk beberapa layanan kesehatan. Total yang boleh dimanfaatkan hanya senilai 120 juta, tidak boleh lebih dari itu. Karena dalam transaksi ini kita tidak boleh memanfaatkan lebih dari apa yang kita serahkan. Wallahu alam, itu yang saya pahami terkait masalah penyelesaian asuransi. Ada satu tulisan yang di-upload di web pengusahamuslim.com berbicara tentang solusi bagi mereka yang sudah terlanjur asuransi. Anda nanti bisa cari melalui ufit.com, cari dengan kata kunci solusi bagi yang sudah terlanjur asuransi. Insya Allah penjelasan di situ sudah mencukupi. Wallahu alam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aldo di Depok, Ustaz. Mau tanya Ustaz mengenai member di satu namanya Pasar Swalayan. Cuma kita jadi member itu bukan karena bayar. Kalau misalnya yang sebelumnya kan kalau misalnya kita bayar 50.000 itu nggak boleh ya Ustaz, karena ada unsur koronnya di situ. Cuma kita ditawarkan jadi member karena kita belanja misalnya karena kita pada saat kita mau bayar di pasar tersebut kita sudah belanja di atas 1 juta, lalu kita ditawarkan jadi member. Apakah Bapak tertarik jadi member gitu? Karena Bapak sudah belanja di atas 1 juta dan ini gratis, tidak bayar lagi gitu. Nah, apakah kita boleh memanfaatkan member tersebut Ustaz untuk kemudahan-kemudahan berikutnya? Biasanya nanti kalau kita belanja setelahnya mungkin ada potongan seperti diskon dan macam-macam seperti itu Ustaz. Ataukah diperbolehkan gitu Ustaz? Baik. Yang kedua Ustaz, mengenai hukum ini Ustaz, kalau misalnya tukang borongan gitu Ustaz, kalau kita misalnya mau renovasi rumah segala macam gitu kan ada jasa borongan gitu dari tukang, kan biasanya kadang-kadang perhitungan di awal, di RAB di awal itu kadang-kadang tidak jarang itu meleset gitu Ustaz, di tengah jalan gitu ada tambahan gitu. Nah,
itu boleh atau tidak gitu Ustaz? Perbedaan perhitungan di awal dengan tukang itu, mungkin di tengah jalan dia hitung-hitung lagi ternyata rugi gitu, terus kita disuruh nambah lagi gitu Ustaz, apakah diperbolehkan gitu Ustaz? Baik, cukup Bapak. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mendapatkan layanan member karena belanja banyak dan itu sifatnya gratis. Wallahu alam, gharar yang statusnya gratis dulu kita sudah bahas, para ulama membolehkan dan banyak diperbolehkan gharar gratis. Contohnya di sekitar kita banyak seperti hadiah yang gharar. Kemudian misalnya orang mendapatkan hibah tapi gharar, hukumnya diperbolehkan. Karena ketidakjelasan objek dalam transaksi yang sifatnya searah, transaksi sosial, hukumnya boleh. Ada orang dijanjikan untuk dapat zakat, tapi dengan syarat dia harus datang ke lazisnya. Setelah sampai di lazis, nilai zakatnya berapa nggak jelas. Tidak ada masalah, karena nominal untuk transaksi sosial itu tidak disyaratkan harus jelas. Wallahu alam. Karena itu, jika Anda mendapatkan gratis member karena belanja senilai 1 juta dan memang Anda butuh untuk belanja banyak, sehingga senilai 1 juta itu bukan dalam rangka untuk ngejar kartu member, tapi karena Anda memang butuh untuk belanja dalam jumlah 1 juta, insya Allah tidak ada masalah. Selanjutnya tentang tukang borongan, ternyata meleset dari RAB, dia minta tambahan, dan itu sangat sering seperti itu. Bagaimana kondisi seperti ini? Wallahu ta'ala alam. Kalau akadnya adalah akad istisna, kalau akadnya adalah akad istisna, misalnya, Pak tolong buatkan rumah dengan standar seperti ini, Anda sebutkan speknya, luas bangunan sekian, nanti spesifikasi kayak gini, lalu dia hitung. Setelah dia hitung, deal nilainya 300 juta. Ketika itu sudah deal dan Anda sudah melakukan akad, lalu Anda bayar DP, kemudian dia bekerja, maka adanya perubahan harga tidak boleh dijadikan tambahan di belakang ya, karena kalau seperti itu nanti jadinya harga menjadi tidak jelas. Cuman kadang para mandor borongan mereka kurang begitu memperhatikan hal ini, sehingga dia merasa ini rugi. Kita tidak tahu aslinya, kita sebagai konsumen kan nggak ngerti ya, dia kulaknya berapa, dia sudah ngambil margin berapa, tapi selalu saja pasti ada laporan rugi, minta tambahan. Padahal kalau akadnya adalah akad istisna, hukumnya tidak diperbolehkan adanya perubahan harga melebihi dari yang disepakati. Akadnya sudah berlalu kemarin ya. Misalnya awal bulan, ini sudah dikerjakan sudah 1 bulan, finishingnya 1 bulan lagi, lalu dia minta perubahan harga. Konsumen berhak untuk menolak. Konsumen dalam hal ini berhak untuk menolak, dan konsumen berhak mendapatkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang diminta pada saat awal akad. Kemudian yang kedua, akadnya adalah akad ijarah. Bentuk akad ijarah bagaimana? Bentuk akad ijarah adalah kita minta kepada mandor ini, tolong Bapak kerjakan rumah saya, nanti kebutuhan berapapun akan kami support, dan fee yang kami berikan kepada Bapak sekian. Nah, fee di sini bisa persentase unit. Misalnya, unitnya jadi membutuhkan dana senilai 400 juta. Bapak nanti dapat 10%, berarti dapat 40 juta. Boleh. Atau fee dengan nilai tertentu. Nilai tertentu contohnya gimana? Nanti Bapak saya kasih per bulan sekian juta. Itu juga boleh. Sehingga bisa dengan cara pertama, bisa dengan cara yang kedua. Nah, untuk metode yang kedua ini, akadnya ijarah, adanya perubahan harga, geser dari RAB, nggak jadi masalah. Karena di situ Anda hanya support dana dan dia mengerjakan, tidak ada akad istisna di situ. Semua
material yang dibeli adalah milik Anda, semua kebutuhan-kebutuhan adalah milik Anda. Baik. Cuma nanti ada bedanya begini. Kalau dalam akad istisna, jika ada material sisa, itu hak produsen, hak mandor, hak kontraktor ya. Tapi kalau dalam akad ijarah, jika ada material sisa, semen sisa, besi sisa, dikembalikan kepada konsumen, karena itu haknya konsumen. Sehingga pertimbangan sisa itu masuk dalam masalah apakah itu akad ijarah ataukah akad istisna. Wallahu a'lam. Nah, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan MLM HPAI yang membayar uang 35.000 untuk member tapi tidak dapat produk, hanya katalog? Kalau hal tersebut termasuk haram, bagaimana dengan belanja produknya? Karena beberapa produknya kita perlukan. Ada harga member dan harga non-member, keuntungan nanti dikirim ke rekening. Syukron. Baik. 35.000 untuk jadi member, dan setelah jadi member nanti dapat diskon. Ya. Ini mirip seperti kartu diskon yang dulu pernah kita bahas ya. Coba kita detailkan. Baik. Kita bahas ini, biaya member. Sebenarnya apa sih yang diinginkan ketika orang jadi member? Satu, dapat fee member get member, fee downline gitu ya. Dua, apa lagi? Dapat diskon. Terus apa lagi? Dapat bonus. Kalau belanja banyak ada bonus. Apa lagi? Dan beberapa layanan yang lainnya. Sehingga orang ketika jadi member, dia mendapatkan beberapa keuntungan tambahan. Sudah? Keuntungan ini sifatnya pasti atau tidak? Tidak ya. Ini tergantung pasar. Nanti dia dapat member baru atau tidak. Diskon tergantung belanja. Nanti dia belanja ataukah tidak. Kalau dia nggak pernah belanja, dia nggak dapat diskon. Bonus juga sama. Ini juga tergantung belanja. Kalau dia nggak belanja, nggak dapat apa-apa. Udah? Dan ini semuanya sifatnya masih peluang. Ya. Ini semuanya masih peluang. Sehingga peluang pasar, Anda bisa nggak mengupayakan nanti pasti dapat downline? Kalau memastikan nggak bisa. Tapi kalau mengupayakan bisa ya. Kalau sebatas mencari bisa, tapi apakah nanti dapat ataukah tidak? Wallahu a'lam. Nanti kamu bisa dapat diskon loh ya. Kalau kamu member diskonnya 30%. Kalau non-member nggak dapat diskon. Dapat diskon itu kan kalau belanja. Nah kalau saya nggak belanja, berarti saya nggak dapat apa-apa. Nanti kamu dapat bonus. Misalnya bonusnya apa? Umroh. Nah, umroh kalau bisa belanja senilai 50 juta. Dapat umroh. Lah bisa belanja 50 juta itu pasti atau tidak? Ya enggak tahu, enggak pasti. Kan enggak mungkin dikonsumsi sendiri. Dia harus menggunakan atau dipasarkan ke orang lain. Sehingga dia belanja dalam jumlah besar, tapi sifatnya nggak jelas. Nah ini semuanya karena nggak jelas, berarti biaya member yang tadi disebutkan misalnya, anggaplah 35.000 itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Ya, ini dapat peluang. Sifatnya masih peluang. Bisa peluang diskon, peluang fee, peluang bonus. Peluang ini saya kasih tanda A, B, C. Bentuknya bisa peluang A, bisa peluang B, bisa peluang C. Dan ketiga peluang ini sifatnya belum jelas. Pak, 35.000 kan kecil tak Pak? 35.000 itu kecil ya. Sementara peluang di sini nilainya bisa lebih besar.
Wallahu alam, ukuran besar dan kecil sebenarnya betul itu salah satu di antara penentu gharar. Namun yang dimaksud gharar kecil itu bukan yang kayak gini. Yang dimaksud gharar kecil itu seperti misalnya Anda membeli makanan terbungkus terbungkus plastik yang nggak kelihatan. Betul di situ tertera berat sekian gram. Tapi kan tidak semua isinya selamat. Misalnya, kacang ketika dibuka kosong. Ada yang dibuka kecil-kecil. Ada yang dibuka ternyata nggak bisa dimakan. Dan aneka cacat-cacat yang lainnya. Tapi itu sifatnya kecil. Nah, kecil yang seperti ini tidak diperhitungkan. Tapi kalau membayar untuk melakukan transaksi peluang, seberapapun ini tidak boleh. Saya beli spedol. Ketika saya beli, ada segelnya. Saya nggak tahu ketika saya buka itu kira-kira nanti dia bisa bertahan berapa lama, saya nggak tahu. Dan masih banyak gharar yang lainnya. Anda beli mobil itu gharar. Sisi ghararnya di mana? Nggak jelas apakah onderdilnya nanti awet ataukah tidak. Karena kadang ada orang yang mobilnya sama, yang satu mesinnya bandel, yang satu suka batuk-batuk, juga ada. Nah, model kayak gitu berarti ada unsur gharar, tapi ghararnya kecil. Kenapa? Karena dia sifatnya terdapat dalam objek yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Dan itu yang ditoleransi oleh para ulama. Tapi kalau membayar untuk mendapatkan nilai tertentu, yang ini sifatnya masih peluang, seberapapun bayarannya, hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Silahkan. Putus ya. Silahkan, Anda sudah terhubung. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, saya mau tanya, jika ada seorang karyawan yang misal di satu perusahaan dia jabatannya sebagai asisten manajer, lantas dia misal mau melamar pekerja, mau keluar dari tempat pekerjaan tersebut dan merubah status jabatannya itu menjadi manajer. Nah, mungkin niatnya supaya mendapatkan gaji yang lebih besar gitu kan. Lantas dia memarkup gajinya itu, salarnya itu menjadi misalkan tadinya dia 15 juta jadi 17 juta misal gitu kan, nanti supaya di tempat yang baru bisa mendapatkan misal lebih dari itu gitu kan. Nah, seperti itu bagaimana hukumnya? Dan jika misalkan contoh sekarang kan di LinkedIn gitu masih tertera seperti itu, dan dia sudah bekerja di tempat yang lain dan memang gajinya besar dan jabatannya lebih tinggi, itu hukumnya bagaimana? Apakah halal atau haram ya penghasilan yang dia dapat sekarang ini? Seperti itu sih. Dan sekarang di LinkedIn misalkan masih tercantum statusnya itu bohong gitu kan, padahal dulu dia kerja di satu perusahaan itu adalah admin, tapi ditulisnya itu sebagai manajer gitu. Seperti itu aja sih Ustadz yang mau saya tanyakan, apakah halal atau haram penghasilan yang karyawan tersebut dapatkan di perusahaan yang baru. Terima kasih Ustadz, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai hukumnya insya Allah kita sudah sama-sama tahu. Ini termasuk di antara kedustaan, penipuan, dan aneka pelanggaran yang lainnya. Bahkan kalaupun nggak pakai hukum Islam, misalnya ini terjadi pada negeri kafir ya, saya yakin mereka sendiri tidak, atau mereka menyadari kalau ini termasuk di antara bentuk pelanggaran. Karena itu yang berikutnya kita perlu bahas adalah mengenai status gajinya. Gaji dia di perusahaan yang kedua itu boleh ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam. Ada pertimbangan seperti ini ya, dan ini sudah pernah kita sampaikan. Jika kita membahas orang yang berkasus, maka itu tidak sama dengan mengajak orang untuk berkasus. Kita sedang membahas orang yang sedang punya kasus. Lalu bagaimana cara orang ini menyelesaikan kasus? Mereka yang bekerja dan ketika proses penerimaan dia menggunakan beberapa unsur kedustaan seperti ijazah palsu,
atau sogok atau ujiannya nyontek atau yang lainnya, dia melakukan kecurangan, lalu dia diterima di sebuah perusahaan tersebut, kemudian dia bekerja. Bagaimana bentuk penghasilannya? Ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama. Ketika dia bekerja, halalkah gajinya? Perlu mempertimbangkan. Dia itu digaji karena profesionalitasnya, ataukah digaji karena statusnya, karena S1 misalnya, atau karena dia lulus ujian. Kalau dia digaji karena pekerjaannya, karena profesionalitasnya, maka selama dia bekerja dengan profesional, maka dia berhak untuk mendapatkan gaji itu, dan gaji itu legal. Tapi kalau dia digaji karena statusnya, kamu digaji karena di sini kami butuh orang yang berstatus S1, padahal ijazahnya palsu, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan gajinya. Karena selama dia dapat upah itu statusnya kebohongan. Berbeda dengan orang yang pertama. Orang yang pertama dapat gaji, dapat upah karena dia bekerja. Kemudian dinilai dari hasil kerjanya, lalu dia dapat gaji. Lalu bagaimana dengan memarkup informasi sebelumnya? Misalnya gajinya 15, tapi dia lapor gaji sebelumnya bapak dikasih berapa? Dia bilang 20, padahal itu kebohongan. Akhirnya di perusahaan yang kedua dia dikasih gaji 22 misalnya. Boleh nggak kayak gini? Kelebihan dari 20 itu. Wallahu ta'ala alam, kami sarankan sebaiknya lapor ke atasan. Ya, lapor ke bagian HRD. Sebenarnya gaji saya dulu itu nggak sampai 20. Cuman saya lapor 20 biar bisa dinaikkan. Gaji saya aslinya 15. Nah, kemudian buat deal-dealan yang baru. Berarti kalau kayak gitu Bapak kami kasih gaji 17. Jadi selisih 2 juta dari gaji awal. Karena perusahaan yang baru, dia menggunakan acuan informasi gaji sebelumnya. Misalnya yang aslinya 15, lapornya 20, lalu dinaikkan 2 juta. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, berarti kelebihannya tadi, wallahu alam, itu hasil menipu ya. Hasil menipu yang kemudian dipertahankan dan menjadi gaji pokok dia di perusahaan yang baru. Nah, agar nanti ada deal-dealan yang baru, ada kesepakatan yang baru, Anda sampaikan sebenarnya gaji saya cuma 15 dan sekarang terserah pihak HRD apakah gaji saya mau diturunkan ataukah tetap 22. Andaikan mereka tetap menetapkan tidak apa-apa Pak, tetap 22, yang penting Anda harus menambah performa kerja, semakin profesional, perusahaan diuntungkan, silahkan. Wallahu alam. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.